Dirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Besokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saya agak grogi nih, belum berdoa. Mari saudara kita akan menghampiri dulu hadirat Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus, kami berdoa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca pembacaan kita malam ini tentang perumpamaan seorang Samaria yang murah hati, tentu sudah familiar. Semua juga sudah mengenal, karena berkali-kali kita dengar tentang orang Samaria yang murah hati ini. Tapi malam ini mari kita renungkan ketiga tokoh selain Yesus sendiri yang memberikan perumpamaan untuk mengajar murid-muridnya, untuk mengajar setiap orang yang bisa bertemu dengan Yesus, yaitu tentang hukum daripada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama kembali mengingat dalam renungan kita malam ini, yaitu ada 3 tokoh yang kita sama-sama akan renungkan, yaitu seorang imam yang disebut sebagai orang yang paling menguasai hukum-hukum Tuhan, imam yang menguasai firman Tuhan,
imam yang tahu betul tentang firman Allah. Tetapi pada malam ini kita baca bahwa dalam perumpamaan ini, imam itu tidak mempunyai hati yang jatuh belas kasihan. Ketika ia melihat orang terkapar, ia berlalu begitu saja. Tokoh yang kedua, yaitu imamat orang Lewi. Orang Lewi ini adalah punya tugas yang sangat mulia. Ia yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memasang kemah pertemuan untuk ibadah Bani Israel yang karena berpindah-pindah, maka tugas orang imamat Lewi inilah yang mengerjakan dan melayani tentang kemah pertemuan itu. Berarti imamat Lewi ini adalah juga yang mengerti firman Allah. Dia mengerti hukum-hukum Tuhan, menjalankan pelayanannya dengan baik. Tetapi sayang, dalam hatinya tidak ada jatuh kasihan. Atau kata lain, tidak ada kasih. Dia melewatinya saja, dan barangkali mereka punya kebiasaan kalau melihat orang terkapar, disangkanya mungkin sudah meninggal, dan mereka tidak mau menjamah. Menjadi larangan bagi mereka untuk menjamah orang yang sudah meninggal. Orang yang ketiga adalah seorang Samaria yang lewat pada waktu itu. Lalu dilihatnya oleh yang terkapar itu. Wah, ada orang Samaria yang datang. Tetapi apa yang terjadi? Orang Samaria ini menolong, membalut lukanya, meminyaki dengan anggur dan minyak, lalu menaikkan ke keledainya, dibawa ke tempat persinggahan untuk dirawat supaya menjadi sembuh. Dan seluruh biayanya ditanggung oleh orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu sekalian, saya juga akan share secara pribadi malam ini, yaitu ketika waktu saya pelayanan di GKI Pasko. Jam 12 malam saya ditelepon oleh Tante Mari, koster GKI Pasko. Di, ini gimana, Di? Ada apa, Tante, malam-malam? Lalu dia bilang, si Om, kenapa si Om? Katanya buang air terus. Dari tadi malam sampai saat ini sudah beberapa kali, mungkin sekitar lebih dari 6 kali, katanya. Saya khawatir dengan si Oh baik, Tante. Saudara, saya tergerak hati dan langsung saja saya ganti pakaian dan mengambil motor untuk pergi ke Pasir Koja. Dalam telepon saya bilang, Tante tolong bukakan pintu karena kan terkunci. Setelah saya sampai di sana, pintu sudah terbuka, saya masuk. Lalu memanaskan mobil dinas gereja untuk membawa Om Sariman ke rumah sakit Immanuel. Dibawalah Om Sariman ke rumah sakit, melalui prosedur rumah sakit, masuk ke ruang perawatan. Setelah itu selesai, saya bertanya kepada Tante Mari, Tante, si udah dirawat. Apa Tante minta dibiayai oleh gereja? Tante Sariman menjawab, oh Di, jangan, udah, jangan repot-repot. Ya, si punya ini, kartu pensiunan. Jadi nggak usah nyusahin. Nggak usah gereja mengeluarkan dana untuk si ini. Oh ya, terima kasih Tante, saya bilang kan. Ya sudahlah, kami sudah selesai. Lalu saya pamitan dan saya tidak tahu kapan si itu pulang.
karena mungkin dijemput oleh supir dari gereja. Bapak Ibu, kalau saya renungkan hal ini, mengapa saya tergerak seperti itu? Pasti ada dorongan hati, di mana ada jatuh hati, jatuh kasihan kepada Om Sariman yang sedang menderita. Saya tahu persis dehidrasi itu sangat membahayakan. Jadi patut ditolong. Spontanitas ini, puji Tuhan, dijalankan dengan baik, tanpa mengeluarkan kas dari gereja. Yang kedua, seorang anak sekolah minggu yang sakit karena amandel. Ibunya bilang, Pak, bagaimana bisa tolong nggak ini anak kami amandel? Mengganggu sekali kalau dia sekolah, pelajarannya jadi terganggu, katanya. Karena dia mempunyai, ada yang gangguan di bagian tenggorokan. Oke, saya bilangkan. Lalu saya mengurus surat keterangan dari gereja, keterangan tidak mampu, lalu meminta surat RT RW dari setempat, dan dibawalah surat itu ke Immanuel untuk mengobati anak ini. Puji Tuhan, semuanya lancar dan tidak sepeser pun mengeluarkan biaya dari gereja. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Melalui tangan-tangan kita, bisa kita lakukan hal-hal yang barangkali sangat kecil, tidak seperti sesuatu yang signifikan, suatu yang wah gitu kan, tetapi yang kecil itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, saya ditelepon lagi jam 12 malam. Ada orang yang meninggal, anggota gereja. Kebetulan anggota diakoni. Lalu saya spontan lagi pergi saat itu. Jam 12 lebih seperempat saya mengunjungi rumah Pak Tosin sebagai yang mengurus jenazah di Bumi Baru. Lalu kami bersama-sama memindahkan jemaat ini, jenazahnya dibawa ke Bumi Baru. Setelah itu saya bilang ke Pak Tosin, Pak Tosin, ini anggota diakoni. Jadi tolonglah, mungkin sudah ada aturan di Bumi Baru tentang anggota jemaat diakoni yang meninggal. Ya, nanti saya urus. Ini gimana katanya? Kebaktian penghiburan. Oh ya nantilah, itu nyusul aja. Saudara, saya mengingat itu dan terharu ketika membaca bacaan kita malam ini. Mungkin banyak hal lagi yang dialami oleh saudara. Saudara dan saya mungkin banyak mengalami hal-hal yang seperti mirip seperti ini. Tetapi mudah-mudahan share saya ini malam boleh menjadi suatu motivasi kita bersama untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Biarlah seluruh pelayanan kita, baik seluruh jemaat maupun seluruh penatua dan pendeta sebagai lembaga majelis jemaat akan lebih baik dalam pelayanannya ke depan. Terima kasih dan saya berterima kasih atas perhatiannya. Amin. Pada Pendeta Rahmadi saya. Ya. Terima kasih Pak Setiadi untuk renungan dan juga sharing pengalaman yang sudah diberikan. Ya. Kiranya bisa memberkati kita semua. Ya, mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang mau sharing terkait firman hari ini tentang bermurah hati. Ada Bapak Ibu? Tidak ada?
Ya, jadi ingat itu tetangga sebelah waktu itu mau melahirkan. Saya sendiri juga nggak tahu, karena udah malam sih, sekitar jam 2, nggak tahu jam 3, ngebangunin almarhum suami saya waktu itu. Katanya, Pak Hoksin bisa tolong bantu istri saya kayaknya mau melahirkan, katanya gitu. Suami saya biasanya paling, kalau udah jam segitu paling males gitu ya. Pas, dia kan tidurnya juga malam, jadi udah ngantuk. Tapi pada saat itu dia begitu semangat gitu untuk menolong tetangga sebelah yang dari, nggak tahu, kayaknya ngetok-ngetoknya udah lama gitu. Langsung dia juga ngeluarin mobil, nganter tetangga sebelah itu ke rumah sakit. Pulangnya suami saya kok sukacita banget gitu, kayak senang gitu ya. Itu saya bilang, Pak, kenapa sih kamu senyum-senyum? Iya, katanya itu tetangga sebelah minta tolong aku nganterin istrinya ke rumah sakit, kayaknya mau melahirkan. Aku senang katanya gitu, diminta tolong sama tetangga sebelah. Iya. Saya juga nggak nyangka gitu, senyumnya itu beda gitu. Pada itu udah lama, saya juga jadi baru ingat. Suami saya orangnya juga baik, sangat baik. Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita masuk doa syafaat. Ada beberapa pokok doa syafaat yang bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Ada 9, ya. Yang pertama kita akan doakan saudara kita yang terkena dampak dari wabah, khususnya dampak ekonomi, ya, mungkin mereka harus menutup usaha, kehilangan pemasukan, khususnya jemaat-jemaat GKI Pasko. Minta tolong Pak Setiadi. Yang pertama. Ayo, Pak. Yang kedua, kita doakan mereka yang terpaksa harus bekerja di luar rumah, ya, untuk kebutuhan hidupnya. Minta tolong Pak Julius. Ya, Pak. Kemudian yang sakit, Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Hartono, Ibu Livo. Tambahin, Pak, yang sakit Yun, Pak. Sakit apa, Bu? Kakinya bengkak, Pak. Kakinya Yun, bengkak. Yun, ya. Ya, yang ketiga minta tolong Pak Dadang. Siapa? Ya, yang keempat yang berulang tahun, jemaat-jemaat yang berulang tahun, Pak Oong sama Pak Paulus. Paulus. Ada lagi? Ini ya. Minta tolong Pak Ailim. Ada Pak Ailim? Suaranya? Pak Ailim? Pak Ailim putus. Ya, bisa, Pak. Bisa? Kedengaran, Pak? Yang berulang tahun, Pak, ya? Ya, kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran. Oke. Oke. Nah, kita doakan juga tim medis, para dokter dan tenaga medis,
Ibu Fang bisa? Ya, Pak. Oke. Kita doakan juga para peneliti yang sedang berusaha menemukan vaksin. Minta tolong Pak Romi. Pak Romi bisa? Pak Romi? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Pak Romi? Oh, kedengeran, Pak? Kedengeran? Suara saya kedengeran? Ya, kedengeran. Doakan para peneliti dalam menemukan vaksin. Ya. Kemudian untuk para siswa dan mahasiswa, minta tolong Pak Thomas. Ya, halo. Ya. Halo. Ya, kedengeran. Kedengeran. Oke, kemudian untuk ibadah online diselenggarakan GKI Pasko selama bulan Juni, Ibu Tin. Nah, kemudian kita doakan persiapan new normal, doakan pemerintah dan pihak-pihak terkait yang akan membuat kebijakan-kebijakan baru. Minta tolong Bu Chandra ya. Ya, Pak. Nanti saya akan menutup dalam doa. Oke, baik. Dari yang pertama, jadi dulu, silakan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan membimbing kami dari pagi sampai malam ini. Kami merasakan berkat Tuhan yang begitu melimpah. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak-Nya. Pada saat ini kami berdoa bagi jemaat GKI Pasko yang mengalami kesusahan. Ada usaha yang tidak bisa dibuka, terpaksa ditutup. Ada juga yang mata pencahariannya terkena dampak dari COVID-19 ini. Banyak yang mengalami penderitaan. Tetapi kami mohon malam ini, Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan Maha Tahu dan Maha Kasih akan memberikan jalan keluar yang terbaik, serta memberkati jemaat supaya mereka dicukupi hari lepas hari dengan rezeki daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang ada di GKI Pasko, yang mungkin merindukan untuk ibadah kembali. Kami mendoakan bagi mereka, biarlah Tuhan memberikan ketabahan, kesabaran, sampai saatnya nanti bisa kembali kami bersama-sama beribadah sebagai gereja Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih, segala kebaikan-Mu untuk di malam ini Tuhan. Kami boleh dipertemukan kembali di dalam Zoom meeting ini. Dan kami ingin berdoa secara khusus Tuhan buat kami yang harus masih bekerja di luar rumah Tuhan, atau warga negara Indonesia yang harus bekerja di luar rumah Tuhan. Biarlah Kau berkati sertai Tuhan, jauhkan dari paparan virus corona ini Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan di luar rumah itu menjadikan berkat buat kami maupun buat keluarga Tuhan. Dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau yang akan menutup bungkus kami Tuhan, yang harus bekerja di luar rumah ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya akan kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur.
Bapa yang ada di dalam surga, pada malam hari ini kami bersatu hati untuk memohon kepadamu. Biarlah Bapa dapat menyembuhkan Ibu Natalia, Bapak Koko, Bapak Hartono, Ibu Li Fong Yung, Ibu Yuwen dari segala penyakit yang mereka derita. Biarlah Bapa bilur-bilurmu menyembuhkan mereka semua. Bapa, pada saat ini pun kami berdoa bagi jemaat GKI Pasir Koja yang juga menderita sakit yang tidak kami ketahui dan kami sebutkan satu persatu. Biarlah Engkau juga memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang terpapar COVID-19, Engkau juga berikan pengharapan, Engkau juga berikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami semua. Begitu juga kami ingin berdoa bagi kami yang ada di Zoom meeting ini. Biarlah Engkau menyembuhkan, memberikan kesehatan bagi kami maupun keluarga kami. Karena kami tahu Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dan Engkau yang berkuasa atas seluruh bumi ini. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Pak Elim. Pak Elim masih di mute, Pak. Ada, Pak? Ya, sudah. Udah? Sudah. Silakan. Bapak, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk saling mendoakan, terutama bagi rekan-rekan kami ya Tuhan, yang saat ini berulang tahun. Itu bagi Pak Oong dan Pak Paulus ya Tuhan, Engkau boleh tambahkan usianya setahun. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai Pak Oong dan Pak Paulus di dalam kehidupannya, sehingga Engkau boleh menjadikan Pak Oong dan Pak Paulus ini anak-anak yang takut akan Engkau, dan selalu tetap melayani Engkau dimanapun dia berada. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, sehingga mereka tetap setia melayani Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya tidak berarti apa-apa. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami, di mana kami bisa sama berkumpul kembali ya Tuhan. Kami saat ini berdoa satu hati untuk setiap tim medis yang ada di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun mereka berada, yang mereka menangani pasien-pasien yang terkena virus corona, baik mereka juga yang melayani di pasien-pasien biasa. Biarlah Engkau yang selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, selama mereka melayani setiap pasien. Kami berdoa buat dokter, perawat, siapapun yang berada di pusat kesehatan, Engkau yang berikan mereka damai sukacita selama mereka melakukan tugasnya. Kami tahu mereka kecapean saat ini ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan berikan mereka kekuatan, kepada keluarganya juga yang mungkin sudah berapa lama tidak bertemu.
Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memberi kekuatan sehingga satu saat nanti wabah ini berhenti dan mereka bisa kembali beraktivitas normal, bisa kembali melakukan kegiatannya tanpa disertai dengan ketakutan akan virus ini. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji syukur, terima kasih Allah Bapa dan Yesus. Pada malam ini dengan kebersamaan kami boleh berdoa di mana dengan keadaan saat-saat ini, biar dengan kasih dan kemurahan-Mu mengurapi, menjamu pikiran hati tubuh bagi para ilmiah, para peneliti. Engkau juga memperlengkapinya dalam setiap sarana perangkat yang mereka pakai, agar mereka boleh tetap berjuang, agar mereka boleh diberikan semangat, agar mereka juga ada hikmat dari Engkau Bapa untuk dapat meneliti melalui keahlian ini. Mereka boleh mengkaji dan setiap vaksin-vaksin sehingga dengan pertolongan-Mu wabah ini boleh ditemukan penangkal secara medis. Bapa, pimpin mereka, Bapa, baik di pusat, provinsi, baik juga di daerah. Biar kiranya semua berjalan dengan semestinya. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk dunia pendidikan Tuhan yang juga terkena dampak dari COVID-19 ini, Bapak, di mana sistem pendidikan juga harus merubah metode belajar mengajar, dan juga terjadi ketidakpastian mengenai jadwal, mengenai kapan pendidikan ini bisa berjalan lagi secara tatap muka, ya Bapak. Tuhan, tentunya hal ini juga ikut berdampak kepada para murid, anak didik, baik dari pendidikan yang paling dasar sampai pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Mereka juga ikut merasakan Tuhan dengan adanya kondisi yang seperti ini. Biarlah Tuhan yang tetap memberikan hikmat pada para pengajar, pada guru, pada dosen, sehingga mereka juga bisa mempersiapkan materi pengajaran dengan baik, dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Demikian juga untuk para murid dan juga sampai ke mahasiswa, biarlah Tuhan juga yang memberikan kesabaran, dan mereka juga hikmat Tuhan, mereka juga bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, hingga nanti saatnya pada saat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bisa dimulai kembali, mereka sudah siap untuk melanjutkan seperti keadaan normal kembali, Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk para mahasiswa yang di tahap akhir, yang sedang menunggu sidang sarjana yang sampai saat ini belum ada kepastian mengenai jadwalnya. Biarlah Tuhan juga yang membantu mereka terus mempersiapkan persiapan sidangnya, sehingga pada saatnya nanti, pada saat sidang dilakukan, mereka bisa mempertahankan skripsinya dengan baik dan mereka boleh lulus dengan baik. Sehingga nama Tuhan juga yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan bersyukur. Putin. Suaranya belum masuk, Butin. Sudah, Pak? Ya, sudah. Ya. Tuhan Yesus yang baik, kami pada malam hari ini bersatu hati berdoa untuk ibadah online yang diselenggarakan oleh GKI Pasir Koja selama bulan Juni ini. Ya Bapak, kiranya Engkau boleh memberikan persiapan buat tim kebaktian Tuhan, hingga ibadah online ini dapat berlangsung dengan baik.
dapat berlangsung dengan baik dan lancar Tuhan, baik dari pemusik, baik dari pemandu pujian, baik yang membawa firman Tuhan, biarlah Tuhan yang akan melengkapi semuanya. Ya Bapa, biarkan juga kami dari jemaat kami Pasir Koja masing-masing merasakan bahwa kami sehati untuk tetap mensupport, mendukung GKI Pasir Koja Tuhan dalam ibadah online ini. Sehingga kami juga boleh merasakan kesatuan hati itu Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus segala persiapannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami berdoa khususnya untuk pemerintah ya Tuhan, dalam persiapan new normal. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menolong pihak-pihak yang terkait supaya membuat kebijakan-kebijakan ya Tuhan yang terbaik untuk kami semua warga Indonesia ini. Tuhan Yesus, berilah hikmat kepada mereka supaya mereka bisa memberi yang terbaik, kebijakan yang bisa dilaksanakan, dan kami, warga-Mu, bisa melaksanakan menjaga imun ataupun apa yang diperlukan, misalnya jaga jarak, apapun ya Tuhan, itu semua yang diperlukan untuk mengatasi COVID ini. Tuhan, biarlah ya Tuhan, pihak-pihak terkait itu Engkau berkati semuanya. Kami serahkan semuanya itu Tuhan hanya ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu saja. Ya Bapak, inilah doa-doa yang sudah diucapkan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap doa yang kami naikkan, Tuhan mendengar, Tuhan juga mengerti akan setiap pergumulan dan kerinduan kami di dalam setiap doa kami. Dan kami bersyukur terus bertambah malam hari ini untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bagaimana kami juga harus mempunyai semangat dan murah hati kepada siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati juga pertemuan esok hari, pemahaman Alkitab, biarlah kami juga boleh terus hadir untuk mengikutinya dengan baik. Dan sebentar mungkin kami akan istirahat di rumah kami masing-masing. Tuhan juga sertai, berikan kami tubuh yang sehat bersama keluarga kami, dan biarlah kami boleh menjalani semua hari-hari kami dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Raja kami pada hari ini Amin.